Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yuwono Samsudjaya yang pada kesempatan kali ini akan sedikit membahas tentang bahasa Indonesia, atau kalau saya beri judul, mengapa bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Saya akan meninjau permasalahan ini dengan 3 topik utama. 1 tentang asal bahasa Indonesia. 2 tentang suasana kebatinan para pejuang perintis bangsa Indonesia. Yang ketiga, kesadaran akan pengorbanan demi visi kejayaan yang lebih langgeng. 4, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka ditetapkanlah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, identitas bangsa, dan bahasa kebudayaan termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama. Untuk ringkas, cepat, mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan salah persepsi ya, ataupun salah antisipasi ya. Pertama adalah benar asal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu ya. Dalam arti bahwa sebagian besar unsur bahasa Indonesia adalah berasal dari bahasa Melayu. Melayu bisa berasal dari Melayu Riau atau Melayu di sekitar Sumatera yang lainnya, atau mungkin juga Melayu dari seberang, dari Malaysia misalkan. Itu tidak masalah ya. Asal bahasa Indonesia ya adalah bahasa Melayu. Malah dulu memang sering dikatakan itu bahasa Melayu oleh kakek nenek kita. Mereka mengatakan kalau bahasa Jawanya coro Melayu, artinya berbahasa Melayu ya. Cara Melayu itu maksudnya bahasa Melayu ya. Apa itu, orang tua teman saya masih ada yang kalau beliau belum wafat itu mengatakan sampai sekarang belum bisa berbahasa Indonesia. Waktu maksudnya terakhir saya bertemu dengan beliau berapa puluh tahun yang lalu ya, itu mengatakan aku ora iso coro Melayu, saya tidak bisa berbahasa Indonesia, maksudnya begitu. Aku ora iso coro Melayu. Jadi bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Melayu. Nah, sebelum menginjak ke mengapa bahasa Indonesia itu bukan bahasa Melayu lagi, artinya mengapa bahasa Indonesia dikatakan saja sebagai bahasa Melayu. Nah, ini berkaitan dengan sejarah yang perlu diketahui. Ini tidak bisa diundur atau dibalik ya, karena itu sangat penting sekali. Yaitu adalah topik yang kedua, yaitu suasana kebatinan para pejuang perintis bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berasal dari atau tersusun dari berbagai suku bangsa ya, yang ada di Sabang sampai Merauke, kalau dibuat ringkasnya seperti itu ya. Mereka berasal dari berbagai bangsa
ya, berbagai suku bangsa. Orang Indonesia menggunakan istilah suku bangsa, bukan menggunakan istilah bangsa, karena ini satu juga pilihan kata yang dihemat oleh bangsa Indonesia tentang menggunakan kata bangsa, ya, yaitu tidak menggunakan istilah bangsa untuk suku-suku atau suku bangsa yang ada di Indonesia, walaupun mereka berasal dari luar wilayah Nusantara, misalkan dari China ataupun dari Arab ataupun dari India dan sebagainya. Kalau dalam terma ataupun istilah bahasa Indonesia, mereka disebut suku bangsa Cina, suku bangsa Arab, suku bangsa India. Nah, terma ini sangat bagus sekali, sangat cerdik sekali, sangat smart sekali dipakai oleh bangsa Indonesia, guna akhirnya, ya, terbukti, yaitu menghindarkan perpecahan atau tidak menyatunya bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan. Kembali ke topik yang kedua, yaitu suasana kebatinan para pejuang perintis bangsa Indonesia. Pada awal abad ke-20, kaum intelektual, pemuda intelektual itu yang ada yang tidak banyak juga, ya, yang ada di wilayah Indonesia sekarang, yang disebut Indonesia sekarang, itu sangat risau, sangat galau, kalau istilah bahasa Indonesianya sekarang, maksudnya istilah sekarang kekinian, dengan nasib bangsanya di bawah penjajahan Belanda, yang mungkin sebagian sudah tahu bahwa pola penjajahan Belanda ini sangat apartheid, ya, atau sangat membedakan ras, sangat membedakan bangsa, ya, suku bangsa dan sebagainya. Mereka punya strategi divide et impera, ya, yaitu memecah belah untuk menguasai, ya. Maka alhamdulillah para pemuda Indonesia, cikal bakal Indonesia waktu itu, menyadari bahwa pola-pola penentangan atau perlawanan terhadap penjajahan Belanda sebelumnya, ya, yaitu kebanyakan berupa perjuangan fisik, ya, kurang mencukupi atau kurang memadai dalam menghadapi Belanda dalam upaya, dalam tujuan untuk membentuk suatu bangsa yang baru. Itu harus ada pemikiran, ya, unsur pemikiran yang akan memikirkan tentang bangsa ini mau kemana dan sebagainya, atau kaum yang diperjuangkan itu akan bagaimana, itu harus dipikirkan dengan baik, ya. Nah, para kaum, ya, yang mengelompok-ngelompok, ya, pertama kali memang mereka berkelompok-kelompok, orang Jawa, ya, di sebagian intelektual Jawa berkumpul dalam bentuk Budi Utomo, ya. Mereka banyak menggunakan bahasa Jawa dalam perjuangkan visi misinya, katakanlah begitu. Ya. Tapi tujuannya adalah memang untuk membebaskan dari penjajahan Belanda. Waktu itu mungkin konsep Indonesia belum melekat, ataupun belum jadi kesadaran umum, ya,
bagi masyarakat, tapi suatu kesadaran untuk bebas dari penjajahan itu adalah suatu yang mulia, yang kita pujikan ya. Nah, itu timbul di Budi Utomo. Ada lagi Serikat Dagang Islam ataupun Serikat Islam yang pada tahun 1905 ya, itu banyak menggunakan bahasa Melayu di sana ya. Tidak melulu pada suku Jawa, tapi berbagai suku yang berasaskan keislaman ya, ingin mengentaskan ataupun meningkatkan derajat bangsa Indonesia yang sebagian besar adalah kaum muslimin ya. Maka kalau mengentaskan derajat ataupun ekonomi kaum muslimin, maka insya Allah akan juga meningkatkan derajat bangsa Indonesia ataupun waktu itu bangsa di sekitar Nusantara itu ya, yang beragama Islam, yang di dalam penjajahan Belanda terutama ya, karena yang dihadapi waktu itu jelas Belanda, jadi lingkupnya dari sekitar Indonesia, maka fokusnya ke situ ya. Nah, kemudian ada lagi organisasi lain, baik keagamaan maupun kesukuan ya, dan sebagainya, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan derajat ya, bangsanya ataupun kaumnya semasa dalam penjajahan Belanda dan menuju kemerdekaan. Kesadaran tentang kemerdekaan itu sudah ada ya, semua kesadaran tentang kemerdekaan itu sudah ada ya. Nah, dari kelompok-kelompok suku itu ternyata mereka, alhamdulillah, ini perlu disyukuri sekali bahwa mereka berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan kelompok-kelompok lain, dan akhirnya menimbulkan kesadaran nasional ya, kesadaran yang sama-sama dimiliki, katakanlah gitu, senasib sepenanggungan, sama-sama dijajah Belanda. Nah, kesadaran ini ya membuat mereka memikirkan bagaimana sebaiknya kemerdekaan. Mereka sudah mulai jelas dalam konsep kemerdekaannya ya, walaupun tentu apabila dilaporkan diselidiki oleh pihak penjajah Belanda tentu bahasanya lain ya, tapi kesadaran tentang kemerdekaan jadi dimengerti ya, dan dituju memang oleh bangsa Indonesia ataupun para perintis bangsa Indonesia yang waktu itu kebanyakan adalah pemuda intelektual ya. Maka mereka menggunakan istilah kemuliaan bangsa, bukan kemerdekaan mungkin kalau ketika berkomunikasi dengan Belanda ya. Tapi disadari bahwa tujuannya adalah kemerdekaan. Nah, suasana batin semacam ini, suasana ingin lepas dari penjajahan ini, suasana ingin maju, suasana ingin jaya, ini merata ya, dan disadari. Maaf, ini ada adzan, saya jeda dulu.